Saudara, lalu apa implikasi dari sanksi pemecatan Ketua KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP? Kita bahas bersama dengan dosen Hukum Tata Negara STIH Jentera, Bivitri Susanti. Implikasinya kalau secara hukum sebenarnya dua. Yang pertama adalah tadi ya sudah disebutkan bahwa secara administratif Presiden harus mengeluarkan keputusan Presiden dulu. Dan ini sebenarnya bisa saja tidak dikeluarkan karena pernah terjadi. Jadi perlu saya ingatkan, sebenarnya dulu Ketua KPU Arief Budiman itu juga pernah dipecat oleh DKPP dan itu ketua ya. Tapi yang anggota ada Evi Novida Ginting itu juga dipecat oleh DKPP. Tapi karena prosesnya yang DKPP-nya tidak baik, maka Kepres tidak dikeluarkan. Jadi masih tergantung pada Presiden. Apakah Presiden mau meneruskan memberikan perlindungan bagi Ketua KPU, karena kita tahu ya dia sudah diberi sanksi terakhir, peringatan keras terakhir, tapi tidak kunjung dipecat. Kalau Ketua KPU ya sudah diberhentikan atau sudah dipecat, maka ini waktu yang tepat untuk mengungkapkan kecurangan-kecurangan pemilu. Wah, benar juga begitu kan? Artinya apa? Artinya permainan dan kecurangan di Pilpres 2024 ini bisa terungkap begitu apa yang terjadi di dalamnya begitu. Mulai dari Sirekap, mulai bagaimana sistem mereka input datanya di situ begitu kan. Artinya apa? Ini kesempatan untuk KPU untuk membantah segalanya. Apakah jangan-jangan KPU ini hanya dijadikan tumbal atau hanya dijadikan sebagai polemik saja begitu kan, sehingga mereka dipecat. Kan ini kan masih belum ada secara spesifik untuk membuktikan begitu apakah benar-benar mereka begini begitu kan ya dengan si mereka. Tapi pada kenyataannya adalah karena memang sudah ada alat bukti. Karena bukti yang DPP itu hanya berupa chat dan sebagainya. Makanya kalau ini sudah dipecat, waktu yang tepat untuk KPU untuk mengungkapkan kecurangan-kecurangan yang ada. Saya setuju begitu kan ya. Makanya jangan dilihat dari sisi buruknya, tapi dilihat dari sisi siapa yang kemudian membongkar habis-habisan di dalam ini. Nah, biar masyarakat tahu begitu kan. Artinya apa? Ya mungkin setiap perbuatan itu kan punya konsekuensi. Mungkin inilah waktunya untuk mengungkap tabir kepalsuan atau tabir kecurangan-kecurangan yang ada di Pilpres 2024. Nah, ini saatnya begitu kan ya. Tapi nampaknya bagi kami untuk mengungkap kecurangan-kecurangan yang ada butuh orang-orang yang kuat di balik ini semua begitu kan ya. Walaupun ada seseorang akademisi seperti Ferry Amsari ini ya melihat bahwa ya kita lihat saja begitu. Kalau memang putusan DKPP itu sudah diberhentikan, yakni Hasyim Asy'ari begitu kan ya sebagai selaku ketua KPU, ini bisa mengungkap tindak pidana dan kecurangan pemilu yang ada begitu kan. Jangan-jangan langkah yang kemudian ya dibuat seperti itu si ketua KPU dipecat sana sini, mungkin akibatnya ya tidak memerintahkan atau tidak melakukan apa yang ia perintah oleh rejim itu. Nah, ini bisa saja terjadi begitu kan. Artinya apa? Mengapa sih setiap ketua KPU ini tetap ya ada pemecatan, bermasalah dan sebagainya. Coba di zaman SBY pernah dipecat ya. Zaman Pak Jokowi ya mungkin mereka ketua KPU-nya kalau nggak salah meninggal begitu kan ya. Terus kemudian ketua KPU hari ini ya juga mereka dipecat karena dianggap berhubungan badan dengan salah satu orang begitu kan ya. Makanya saya kira ini sudah saatnya KPU itu mengungkapkan apa yang terjadi di dalam ini semua begitu kan. Masa ini itu aja begitu di dalam tubuh KPU. Makanya kalau ini terjadi bukan tidak mungkin begitu kan. Apalagi si KPU banyak yang dituduh masalah soal ritual dengan Gunung Salak ya, dengan wanita emas, lalu kemudian eksekusi dengan mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya nuansa-nuansa kecurangan itu harus benar-benar terungkap begitu kan. Ya kita lihat saja ke depan begitu. Artinya bahwa persoalan-persoalan ini harus terungkap. Semuanya harus terungkap. Ini menurut saya pribadi kasihan banget di situ begitu kan. Artinya bahwa harus benar-benar kecurangan ini harus benar-benar apakah ada dugaan kecurangan atau bagaimana. Masalah Realcon, masalah Sirekap ini kok mirip-mirip semua begitu kan ya dengan 58%. Nah, maka dari situ ya ungkap begitu kan. Mari kita baca ini beritanya.
Akademisi ungkap putusan DKPP diberhentikan, Hasim bisa ungkap tindak pidana dan kecurangan pemilu ya. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang memberhentikan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI bisa jadi trigger atau pemicu kepentingan mengungkapkan problematika ya pemilu di 2024. Bahkan pendapat itu disampaikan oleh dosen hukum tata negara yaitu Ferry Amsari begitu kan ya. Mereka menilai bahwa kalau memang itu terjadi begitu kan ya, untuk saatnya kita mengungkapkan apa yang terjadi saat ini. Dalam artian bahwa ya soal pemilu ya penyelenggara pemilu yang kemudian mengandung problematika, terus kemudian